Selamat datang dalam tayangan kompilasi kegiatan diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 2 Tayu. Kegiatan ini menjadi wadah bagi kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk saling berbagi, berkolaborasi, serta menguatkan praktik pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik. Semoga dokumentasi ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, sekaligus pengingat bahwa setiap langkah kecil kita adalah bagian dari perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dari pelatihan pembelajaran mendalam yang telah dilaksanakan dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September. Yang ini itu 5 September di SMP Negeri 7 Pati dan akan tetap berlangsung sampai bulan November di 2025. Dan kegiatan hari ini nanti akan ada pemaparan materi dari Bapak Fajar, dengan Widi, pengurus dan pengurus. Untuk materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah tentang growth mindset, kemudian yang kedua adalah konsep PM atau pembelajaran mendalam, kemudian yang ketiga adalah perencanaan PM, dan yang keempat adalah assessment PM berupa evaluasi dan refleksi. Di mana nanti kita juga akan belajar tentang telaah RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Baik, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Pak Fajar Setiawandono tentang growth mindset atau pola pikir penduduk. Aku dan Pak kami silakan. Belajar dan berusaha, sedangkan pola pikir tetap atau fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tidak tetap yang tidak banyak bisa diubah. Yang biasa dijadikan topeng yang wis iki takdire ngono ya wis ini sebagai takdir saya, kan tidak bisa, karena sebagai manusia kan wajib selain berdoa juga berusaha. Nah, ini pola pikir tetap. Ini agak ke atas ya, Sob. Pola pikir tetap ini ketika menghadapi tantangan pasti menghindar. Nah, sedangkan untuk pola pikir bertumbuh itu menerima. Seperti contoh di sini tantangan kami selaku kepala sekolah di sini apa? Dengan kebutuhan 7 kelas, kemarin mendapatkan hanya 6 kelas. Tantangannya apa? Caranya membuat masyarakat percaya, membuat anak-anak yakin bahwa SMP Negeri 2 Tayu itu juga layak untuk dijadikan tempat belajar. Sedangkan untuk pola pikir tubuh bagaimana? Iya caranya. Makanya saya berusaha tanya Pak Dwi dulu. Pak, kurangku apa Pak? Saya jadi belajar dulu ya. Dijawab Pak Dwi lah. Kurangnya apa Pak? Nyebaruyah gitu aku ya. Nyebaruyah artinya bukan kok mencari dukun enggak. Selain berusaha juga berdoa. Enak lah di kantin sini itu. Itu salah satu bentuk pola pikir bertumbuh Pak. Mensikapi segala sesuatu dengan positif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terus upscale itu apa Bu bahasa Inggris? Yang satu kan untuk pola pikir tetap itu kan
gampang menyerah ya. Ya wis lah, asam loro tahi wis pantes 6 kelas. Kan gampang menyerah. Terus yang berikutnya untuk pola pikir bertumbuh ya harus bertahan. Kemarin pernah 7 kelas, ya kita berusaha bertahan di 7 kelas. Ini sama terjadi. Terus lagi secara effort ya, itu pola pikir tetap menyampaikan kegiatan apa yang dilakukan itu ya berhasil. Kalau pola pikir bertumbuh itu satu peluang. Terus ketika mendapatkan satu kritikan, biasanya kalau kita tidak senang kan wah ini seringkali mencari titik lemah kita. Hanya saja kita tidak boleh kritik. Ketika kita mempunyai growth mindset, apapun yang menjadi saran, masukan, kritikan itu sebagai bentuk informasi, di mana sebagai evaluasi kita. Karena seringkali monggolah kami tidak inti, tidak anti kritik, tidak anti saran. Ini salah satu bentuk apa? Bentuk informasi untuk mengevaluasi kita. Gitu. Terus ketika melihat kesuksesan orang lain, bagi yang pola pikir tetap itu ya isinya ya iri dengki. Tapi bagi yang pola pikir bertumbuh dan sebagai inspirasi. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep PM yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Guru. Tahun yang keempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, saya tidak akan berlama-lama di sini karena materinya sudah saya kompres Bapak Ibu. Ini materi 6 hari, kemudian saya itu menjadi 15 menit. Ya, jadi mohon maaf jika nanti hanya gelundungan-gelundungannya saja. Tetapi saya percaya Bapak Ibu di sini semuanya sudah hatam apa itu pembelajaran mendalam. Nah, ini hal yang melatar belakangi mengapa di Indonesia melaksanakan pembelajaran mendalam. Mungkin perlu kita tekankan sekali lagi bahwa PM atau pembelajaran mendalam ini bukanlah kurikulum. Kita tetap menggunakan kurikulum nasional atau di sini kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam ini hanyalah sebuah pendekatan atau pedagogi, strategi atau cara kita mengajar. Hal yang melatar belakangi terlaksananya pembelajaran mendalam adalah mengenai kondisi pendidikan kita, di mana murid-murid kita masih dalam tahap LOTS atau Lower Order Thinking Skill berdasarkan studi internasional mengenai asesmen murid PISA gitu ya. Kemudian juga dilatar belakangi oleh bonus demografi 2035. Di sini bisa kita terjemahkan bahwa prediksinya di tahun 2035 ini kita memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sumber daya manusia di usia produktif yang begitu melimpah, yang mana jika hal ini tidak ditanggapi dengan benar, itu justru akan menjadi sebuah tantangan, misalnya pengangguran di usia produktif dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran mendalam itu bisa kita buat konsepnya dengan satu bagan yang ada di depan ini, yaitu pembelajaran yang berprinsipnya ada BBM, berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Kemudian dengan disertai olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang nanti muaranya untuk mewujudkan 8 DPL, 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan ini Mas Edu sudah paham ya? Kalau di profil pelajar Pancasila kemarin ada 6. Kemudian yang membedakan dengan DPL apa? Apa Mas?
Ya, jadi sama ya, ada keimanan dan ketakwaan. Kemudian kalau dulu itu bergotong royong, sekarang kewargaan. Kemudian bernalar kritis, kreatif. Kemudian kolaborasi atau kalau dulu itu gotong royong. Kemudian kalau 8 DPR ini ditambah dengan dua hal, yaitu ada komunikasi dan kesehatan, mengerjakan PR, mengumpulkan tugas tepat waktu, berpakaian sesuai dengan peraturan, itu sudah berkesadaran. Kemudian kalau konteksnya dalam pembelajaran di kelas itu misalnya ketika peserta didik berkesadaran, oh aku butuh materi ini untuk saya pelajari. Ini memang penting bagi kehidupan saya sehari-hari, itu sudah berkesadaran. Nah, berkesadaran itu tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya, tetapi kita harus sebagai guru, di mana di dalam pembelajaran mendalam ini kita tidak hanya berupa satu-satunya sumber belajar, tetapi kita juga seorang aktivator. Bagaimana menumbuhkan kesadaran itu ada dalam diri murid. Kemudian yang kedua adalah bermakna. Apa itu bermakna? Bermakna itu kontekstual. Kontekstual. Misalnya kalau di dalam pelajaran IPS, saya mengajar dengan materi aktivitas ekonomi dalam masyarakat, yang mana poin-poin pokoknya misalnya ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu anak harus tahu dulu sebelum saya menyuruh mereka untuk misalnya survei atau riset pasar tentang harga beras yang melambung tinggi misalnya. Mereka harus tahu dulu makna esensialnya. Kemudian dihubungkan dengan konteks nyata. Misalnya dalam pelajaran matematika, pembagian itu untuk apa misalnya? Nah, itu kita hubungkan dengan konteks nyata. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu operator, Bapak Ibu bisa menyiapkan RPPM masing-masing sehingga nanti bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembelajaran yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, RPPM ini koyo apa, seperti apa itu. Oke, saya akan, karena saya tidak mau pakai ini ya Bapak Ibu, karena saya nanti buka dua. Ini yang RPPM-nya sudah dibuka dulu. Sudah. RPPM-nya sudah dibuka. Yang Word ya, Bu. Jadi saya nanti buka ini terus penerapannya di RPPM itu seperti ini. Jadi saya nanti juga luar ini. Untuk perencanaan pembelajaran mendalam itu nanti dibagi menjadi 4 bagian Bapak Ibu. Jadi bisa dibuka RPPM masing-masing. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada bagian identifikasi nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, monggo Bapak Ibu yang mau mengambil RPPM dipersilakan. Untuk identifikasi itu nanti di dalam bagian tersebut Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakter materi pembelajaran yang akan jenengan sampaikan. Jadi misalnya hari ini saya mau menyampaikan topik ini, itu kan jenengan sebagai gurunya harus memahami. Jadi topik ini nanti tak gawe seperti apa. Kemudian yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu tadi. Ini secara garis besar dulu, nanti baru saya buka-buka RPP-nya. Kemudian yang kedua, setelah membuat identifikasi, kita membuat desain pembelajaran. Jadi dalam membuat desain pembelajaran, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita peroleh dari mana Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran dari mana? Bu Putri mungkin? Dari CP. Oke. Dari CP kemudian nanti dipilih gitu ya. Jadi dipilih nanti kemudian istilah kerennya apa? Di breakdown gitu ya. Di breakdown.
Jone ya Cipilahi itu. Kemudian masih di desain pembelajaran yang langkah berikutnya adalah menentukan kerangka pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti praktik pedagogisnya itu mau pakai model pembelajaran yang bagaimana, strategi pembelajarannya seperti apa. Untuk model pembelajaran tidak usah dipikir mumet langkah-langkahnya. Jadi teman baik kita yang namanya Gemini dan ChatGPT itu nanti bisa melayani panjenengan mau langkah-langkah model pembelajaran yang seperti apa. Jadi misalnya panjenengan menentukan saya mau membuat pembelajaran dengan model PJBL, di mana nanti PJBL akan ada produknya, entah itu produknya berupa poster, berupa clipping, biasanya berbeda ya kalau PKN ya, berupa clipping atau berupa bangun bisa ini mana matematika? Oh ambil ya dari PPM. Jadi biasanya seperti itu. Jadi nanti kita kenali dulu saya mau pakai model pembelajaran yang mana. Nah Bapak Ibu tidak usah mikir saya nanti langkah pembelajarannya bagaimana. Tinggal copy aja, wadul saja sama teman baik kita yang namanya Gemini atau ChatGPT. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL misalnya. Sudah, copy aja, masukkan ke kegiatan pembelajaran di langkah itu. Berikutnya, ini KPD-nya nih Bapak Ibu. Nah, jadi satu pertemuan itu ada dua, yang ini ada es batu. Kalau ditanya hujannya apa Bapak Ibu? Es batu hujannya apa? Padat. Padat. Kalau air yang ada di dalam gelas? Air. Kemudian panci yang ada airnya direbus? Wah, gitu ya. Nah, ini murid juga mengaplikasikan di sini. Dan itu juga saya rasakan. Ketika mereka sudah duduk di bawah pohon, iwot, saya minta apa, mereka terus kalau saya sudah selesai bel, disuruh masuk ke kelas kembali itu berat. Berarti di situ ada menggembirakan. Nah kelihatannya yang paling menggembirakan di sini olahraga Pak Tom ya. Sampai disuruh salin pun sangat menggembirakan. Gitu. Jadi lingkungan pembelajaran yang saya pakai biasanya di sekitar sekolah. Pemanfaatan digital. Nah pemanfaatan digital Bapak Ibu menggunakan LCD. Mungkin kalau saya biasanya setiap kelompok bawa satu HP kalau saya mau menjelaskan apa gitu. Jadi satu kelas itu hanya ada 8 HP. HP itu sudah masuk ke digital. Beda dengan yang virtual. Di sini tidak ada. Digital sama virtual beda nih Bapak Ibu. Kalau virtual itu ada komunikasi. Misalnya panjenengan pakai WA group. Atau dulu zaman COVID mungkin bisa kita pakai lagi ya Google Classroom. Ternyata enak ya pakai Google Classroom dulu. Rebahan itu centang gila dibagikan. Gak usah bawa kertas sak bongkok. Nah itu Bapak Ibu untuk asesmen pembelajaran biar nanti dilanjutkan oleh pengurus. Ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan materi tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Sudah saya share di grup info ya Bapak Ibu. Sebetulnya untuk asesmen ini Bapak Ibu kan juga sudah melakukannya setiap harinya. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Widi. Asesmen sendiri itu ada asesmen sumatif dan formatif ya. Di sini asesmen itu sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian pembelajaran atau hasil belajar murid. Langsung saja. Ada beberapa prinsip asesmen itu sendiri ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu berkeadilan. Pendidik ya melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang
identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Jadi tidak memberikan si A karena dekat dengan saya, tidak. Jadi harus betul-betul karena memang hasil dari anak itu sendiri belajarnya. Untuk edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Untuk secara objektif, itu penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Biasanya kita lakukan di masa akhir pembelajaran, yaitu berupa rapor pembelajaran. Di asesmen pada pembelajaran mendalam ini, yaitu ada asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu perlu dibuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi, ada proses pembelajaran, awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran itu sendiri. Nah, di PM itu ada yang kita pahami, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Itu yang perlu kita pahami. Ada 3 poin, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Untuk asesmen ini di pembelajaran mandiri itu ada 3 tujuan pembelajaran. 3 tujuan asesmen, yaitu memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Ini untuk ada 2, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Kalau asesmen formatif itu berada di awal pembelajaran dan dalam prosesnya. Kalau asesmen sumatif itu di akhir, itu inti poinnya Bapak Ibu. Jadi kalau formatif di awal pembelajaran dan di proses pembelajaran, asesmen sumatif di akhir pembelajaran yang biasanya kita lakukan. Hampir sama dengan asesmen yang lalu. Ini ada lebih, kalau di asesmen pembelajaran mendalam ini ditekankan pada asesmen autentik dan holistik. Ya, bisa dibaca sendiri. Kalau autentik itu lebih ke realita kehidupan, kalau holistik itu keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpengaruh, ya, dari pengetahuannya, keterampilan, sikap, itu holistik. Ini asesmen formatif, itu asesmen yang dari as learning dan asesmen for learning. Kalau as learning itu refleksi diri murid dan refleksi proses. Kita sudah lakukan juga Bapak Ibu. Mungkin biasanya di RPM ya, sekarang RPM-nya itu ada seperti ini. Ini contohnya seperti yang kemarin waktu pelatihan, ada kertas kerja modul assessment. Ini nanti kita munculkan di RPM-nya kita. Ada tujuan pembelajarannya, terus penilaian formatif atau sumatifnya juga kita tentukan. Nanti dimunculkan di RPM-nya
Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya ada ini, kalau yang analisis refleksi itu pun juga ada. Ya, kalau ini nanti kita juga berikan di RPM-nya, kita cantumkan, yaitu ada aspek analisisnya, terus ada kelebihan tantangannya apa ketika Bapak Ibu ini apa menghadapi siswa-siswi di kelas. Terus kelebihannya itu apakah dari murid atau Bapak Ibu juga panjenengan cantumkan di RPM-nya masing-masing. Terus ada rencana perbaikan itu juga bisa dari jenengan, ya, dari gurunya. Terus catatan umpan balik itu juga untuk panjenengan bisa catatkan. Ada refleksi pribadi juga. Oke, ngoten dari saya untuk tentang asesmen pembelajaran mendalam. Ngoten suwun.